Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, segala puji hanya milik Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat teriring salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam mata kuliah kesayangan kita, menggambar rekayasa. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan ini, mari sejenak seperti biasa terlebih dahulu kita berdoa untuk mendapatkan kemudahan dan keberkatan dari ilmu pengetahuan yang sedang kita dalami. Semoga kita memperoleh manfaat dari apa yang kita pelajari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saudara-saudari sekalian, pada pertemuan yang lalu sebagai pengantar, saya telah menguraikan panjang lebar tentang definisi, hakikat, fungsi, dan keunggulan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan kita dalam menggambar. Hari ini insya Allah kita akan coba mengkombinasikan antara konseptual teoritis menggambar rekayasa ini dengan latihan. Secara umum sebenarnya menggambar ini dapat kita golongkan ke dalam yang pertama kita sebut sebagai gambar seni, dan yang satunya lagi kita sebut gambar teknik atau gambar rekayasa. Untuk membedakan antara kedua jenis gambar tersebut sangatlah mudah sekali, yakni jika gambar seni itu si pembuat gambar, apakah itu pelukis atau seniman, mengekspresikan diri, pola pikir dan emosinya dengan nilai-nilai estetika atau keindahan, filosofis, dan ide-ide yang abstrak. Sementara gambar rekayasa atau gambar teknik adalah tempat bagi ahli teknik untuk menuangkan ide-ide atau perencanaan dari suatu benda atau bangunan yang akan dibuat atau dibangun. Gambar seni tidak memiliki standar bentuk, ukuran, maupun arti. Bahkan terkadang maksud yang terdapat pada gambar tersebut hanya dimengerti oleh si pembuat gambar itu sendiri. Contoh lukisan. Makna atau arti dari sebuah lukisan itu hanya pelukisnya saja yang tahu. Ya. Saya pernah membaca sebuah artikel tentang dua orang musisi yang bersahabat, ya, yaitu sang maestro Iwan Fals dan Franky Sahilatua almarhum. Saya suka kedua musisi ini dan saya yakin Anda juga, karena memang selain lagu-lagunya itu bagus dan menyentuh, juga syarat dengan pesan dan kritik sosial. Tapi yang ingin saya ceritakan bukan tentang musiknya ini. Ya, ternyata di dalam artikel tersebut yang saya baca tersebut dinyatakan bahwa selain bermusik, ternyata Iwan Fals itu bisa juga melukis. Betul tidaknya sih saya belum cek, ya. Yang jelas saat itu katanya nih dalam artikel tersebut, si Iwan Fals ini sedang dalam keadaan berduka dengan meninggalnya Gilang Rambu Anarki, anak yang sangat dicintainya. Bahkan ada lagu tuh, ya, yang liriknya memang, bahkan judulnya juga menggunakan nama Galang Rambu Anarki. Dalam keadaan duka tersebut, ya,
si almarhum Franky saat itu main ke rumah Iwan. Biasalah, selain bersilaturahmi, ya juga ingin menghibur dan menemani sahabatnya itu. Nah, Franky mendapati Iwan sedang membuat lukisan. Jadi iseng Franky bertanya, ini lukisannya judulnya apa nih, bro? Nah, kira-kira ya. Ya, spontan Mas Iwan menjawab, penari, katanya. Franky pun mencermati lukisan tersebut dengan seksama. Mana gambar penarinya? Ya, tanya Franky sedikit kebingungan. Ya, jadi melihat sahabatnya kebingungan seperti itu, Iwan pun hanya tersenyum, lalu menjelaskan dengan lirih bahwa sebenarnya proses membuat lukisan tersebut, ya, itu dia menuangkan sejumlah cairan cat di atas kanvas. Lalu dia pun menari-nari di atas kanvas tersebut dengan kaki telanjang. Maka disebutlah judul lukisan tersebut Penari. Nah, demikianlah kira-kira. Kalau tidak dijelaskan, maka tidak ada yang tahu maksud yang sesungguhnya dari pelukis. Makanya jika kalian pernah melihat pameran lukisan, biasanya itu disebut atau dicantumkan judul lukisannya. Bahkan terkadang diiringi dengan sedikit deskripsi tentang lukisan tersebut. Sedangkan untuk gambar teknik atau gambar rekayasa, gambar ini memiliki standar, ya, dan dapat dimengerti oleh semua orang yang bergelut atau mempelajari di bidang ini, ya, seperti yang telah kita bahas pada minggu yang lalu. Kenapa ini saya singgung? Karena baik gambar seni maupun gambar teknik, kedua-duanya menggunakan teknik sketsa dalam penyajiannya, di mana bedanya antara keduanya ya sama seperti yang barusan kita jelaskan tadi. Saudara-saudari sekalian, jika kita lihat dari riwayat muncul atau terciptanya sebuah gambar, itu ada gambar yang berasal dari imajinasi. Artinya benda atau barang atau alat atau bangunannya belum pernah ada sebelumnya. Baru setelah digambar kemudian barang itu diwujudkan bentuknya. Ya. Ada juga gambar yang berasal dari visualisasi, dari benda atau objek yang telah ada terlebih dahulu, baru kemudian digambar. Apapun itu, yang jelas gambar tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita lihat dari unsur-unsur pokok dari sebuah gambar, maka gambar sebenarnya berasal dari sebuah titik. Nah, ketika titik ini bergerak, maka muncullah garis. Dan garis demi garis ini akan melahirkan gambar yang kemudian kita sebut sebagai gambar satu dimensi. Nah, kalau garis ini kembali bergerak, maka ia akan membentuk bidang. Bidang-bidang inilah selanjutnya akan melahirkan gambar yang kita panggil gambar dua dimensi.
Dan jika bidang ini bergerak lagi, maka ia akan menghasilkan ruang. Nah, ruang yang dihasilkan inilah yang kemudian kita kenal sebagai gambar 3 dimensi atau 3D. Terdapat beberapa teknik dalam menggambar. Nah, ya. Yang pertama kita sebut dengan teknik perspektif. Kemudian yang kedua teknik siluet. Ketiga teknik komposisi, dan keempat ada teknik sketsa. Coba kita lihat yang pertama, teknik perspektif. Teknik perspektif digunakan untuk menggambarkan benda sehingga tampak wajar sesuai dengan pandangan mata. Teknik ini biasanya berhubungan dengan peletakan garis horizon, letak benda, dan jumlah titik yang hilang. Jumlah titik hilang dalam menggambar perspektif bisa 1 titik hilang atau 2 titik hilang. Teknik 1 titik hilang digunakan untuk menggambar objek yang tampak frontal atau pandangan penggambar tegak lurus pada bidang objek. Adapun teknik 2 titik hilang digunakan untuk menggambar objek dari salah satu sudutnya. Sementara garis horizon merupakan garis khayal yang mewakili posisi tinggi mata penggambar. Yang kedua, teknik siluet. Disebut juga teknik global atau teknik bayangan, yaitu salah satu teknik pembuatan gambar dengan cara menggambarkan secara keseluruhan dari suatu benda dalam bentuk bidang dengan cara dihitamkan. Ya, teknik arsir blok hitam seperti gambar bayangan. Teknik siluet terdiri atas siluet positif dan siluet negatif. Nah, bagaimana siluet positif? Yaitu menghitamkan bagian benda yang digambar. Adapun siluet negatif merupakan kebalikan dari siluet positif, yaitu menghitamkan bagian latarnya, sedangkan objek gambar dibiarkan tetap putih. Alat yang cocok dipergunakan dalam teknik ini adalah tinta bak atau cat poster. Nah, yang ketiga, teknik komposisi. Komposisi dalam menggambar bentuk sangat diperlukan untuk menyusun suatu benda dengan benda lainnya agar susunan selaras, seimbang, dan memenuhi tuntutan segi artistiknya. Teknik ini dipergunakan jika objek yang kita gambarkan jumlahnya banyak serta bentuk dan jenisnya beragam. Pada teknik ini dibutuhkan ketepatan dalam mengatur posisi benda sehingga tampak indah dan mudah dalam menggambarnya. Usahakan dalam menaruh objek, bagian yang tinggi itu di belakang dan bagian yang rendah berada di depan atau sesuaikan dengan selera Anda. Yang keempat, teknik sketsa. Nah, ini yang akan kita bahas lebih detail pada kesempatan ini. Sketsa adalah gambar dasar
pola atau rencana dari pembuatan sebuah gambar. Sketsa dalam menggambar bentuk itu lebih bersifat menangkap serta membuat garis-garis kontur atau konstruksi bentuk benda agar proporsional. Teknik ini biasanya banyak menggunakan media kering seperti pensil hitam dan pensil warna. Sudah disiapkan pensilnya? Minggu lalu kita sudah sampaikan untuk hari ini menyiapkan pensil. Kalau kita definisikan sketsa atau sketch ini adalah gambaran atau lukisan yang kasar, ringan, semata-mata garis besar atau belum selesai. Kadangkala hanya digunakan sebagai pengingat, ingat saja. Secara umum dikenal sebagai bagan atau rencana bagi sebuah gambar atau lukisan. Dalam pengertian itu, sketsa lebih merupakan gambar kasar, bersifat sementara, baik di atas kertas maupun di atas kanvas, dengan tujuan untuk dikerjakan lebih lanjut sebagai lukisan untuk keperluan desain, produk, keteknikan, pertanian. Kegiatan menggambar sketsa dapat dianalogikan dengan kegiatan menulis. Ketika kita hendak menulis, sebelum dapat menulis kalimat yang baik, kan kita cenderung menulis dan merangkai beberapa kata terlebih dahulu sehingga diperoleh kalimat yang paling sesuai. Umumnya sketsa ini dikerjakan dengan cepat dan secara spontan. Ia dibangun oleh unsur-unsur garis sebagai medium utamanya. Kalau kita mau menggolongkan sketsa ini, ada sketsa seni rupa yang digunakan sebagai hiasan saja tanpa memperhatikan fungsi dan kegunaannya. Dan ada sketsa seni terapan, seni yang selain memperhatikan keindahannya juga memperhatikan fungsi dan kegunaannya. Jenis-jenis sketsa, ya, yang pertama itu gambar garis besar, ya. Sketsa yang membuat garis-garis bentuk sederhana tanpa rincian dan tidak selesai, ya. Makanya disebut dengan gambar garis besar. Kemudian sketsa cepat, sketsa yang menggunakan beberapa garis saja untuk menampilkan citra suatu sketsa yang sudah selesai. Kemudian studi citra, sketsa yang berupa coretan dengan cepat dan kurang terperinci, hanya menunjukkan bentuk globalnya saja. Ya. Sebenarnya sketsa terdiri dari komposisi unsur-unsur, garis, warna, bidang, dan bentuk serta efek pencahayaan. Apa yang kita maksud dengan garis? Nah, garis ini adalah unsur yang memiliki peran utama di dalam membentuk komposisi
jenis garis yang dapat membentuk komposisi, misalnya komposisi garis lurus, komposisi garis lengkung, dan lain sebagainya. Kemudian warna. Walaupun pada umumnya sketsa ini terdiri dari satu jenis warna, akan tetapi pengaturan komposisi warna pada objek sketsa sangat diperlukan agar memberi kesan harmonis. Komposisi warna pada sketsa umumnya diatur berdasarkan gelap terangnya pencahayaan. Selanjutnya bidang dan bentuk. Bidang dan bentuk ini adalah unsur yang dibentuk melalui garis-garis yang disusun atau diproses sedemikian rupa. Keharmonisan dari komposisi bentuk ditentukan dari berbagai unsur-unsurnya, yaitu simetris, asimetris, sentral, dan diagonal. Kemudian efek pencahayaan. Unsur gelap terang merupakan pelengkap dalam komposisi warna. Meskipun sketsa cenderung berupa gambar kasar yang tidak selesai, akan tetapi goresan-goresan yang dihasilkan kerap kali menghasilkan efek gelap terang, sehingga sebuah objek dapat dinikmati dengan cukup jelas. Nah, apa manfaat dari sketsa? Jadi sketsa ini bermanfaat untuk lebih, yang pertama, memfokuskan gambar atau gagasan tema. Yang kedua, meminimalisir terjadinya kesalahan di dalam menggambar. Yang ketiga, mempertajam pengamatan. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan koordinasi hasil pengamatan dan keterampilan tangan. Ada 3 teknik dalam membuat sketsa. Yang pertama kita sebut dengan teknik arsir. Teknik arsir ini adalah suatu teknik mengarsir menggunakan garis-garis murni saja. Kemudian ada namanya teknik Dussel. Teknik Dussel ini adalah suatu teknik sketsa yang hampir mirip dengan teknik arsir. Namun untuk teknik Dussel ini garis-garis terlihat samar karena diperhalus. Kemudian yang ketiga namanya teknik pointillis. Teknik pointillis ini adalah teknik sketsa menggunakan gabungan titik-titik menjadi suatu bentuk dan menghasilkan gelap terang suatu objek. Tata cara dalam membuat sketsa. Sekarang kita lihat tata cara dalam membuat sketsa. Yang pertama, membuat kerangka gambar dulu, yang terdiri dari garis vertikal, horizontal, garis lengkung, serta tipis. Kemudian menggambar garis sekunder atau kita sebut dengan garis bantu secara tipis. Selanjutnya menebalkan garis sketsa yang sudah benar. Ketebalan sesuai dengan karakter jenis garis yang diinginkan. Berikut adalah langkah-langkah di dalam menggambar sketsa. Yang pertama, mempersiapkan peralatan yang baik.
Yang paling sering digunakan itu adalah pensil HB. Kadar kepekatan pensilnya biasa dikodekan dengan huruf H dan B. H itu adalah kependekan dari hard dan B adalah kependekan dari black. Pensil grafit yang samar berkode H, dan bila semakin samar maka ditambah angka di depannya seperti 2H, 3H, 4H, dan seterusnya. Sebaliknya, untuk B, bila semakin pekat maka ditambahkan juga angka di depannya seperti 2B, 3B, 4B, dan seterusnya. Ya. Udah ada pensilnya? Udah disiapkan kan? Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah cara menggores. Untuk membuat sketsa dengan pensil, sebaiknya jangan menggores terlalu keras. Cukup ringan dan tipis saja, sehingga ketika ada yang salah lebih mudah untuk dihapuskan atau dibetulkan. Selain itu, garis sketsa yang terlalu tegas akan tetap kelihatan nanti ketika diberi arsiran pada tahap menggambar berikutnya, sehingga malah akan mengganggu. Kemudian menggunakan objek sebagai acuan. Bila menggunakan acuan, proses menggambar akan lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan dengan hanya berimajinasi saja. Objek gambar adalah hal penting, terutama bila mau digambar adalah jenis gambar yang realis. Untuk gambar abstrak atau ekspresif, melihat objek tertentu sebagai referensi cukup membantu. Selanjutnya, posisi lembar gambar ketika menggambar. Posisi lembar gambar tegak, mata lebih mudah mengukur sejajar tidaknya sketsa yang dibuat dengan objek yang digambarkan. Posisi lembar gambar mendatar lebih sulit untuk memperkirakan proporsi sketsa dengan objek yang digambarkan. Selanjutnya, pilih objek yang spesifik dengan apa yang mau digambar. Pilihlah objek yang spesifik dengan apa yang mau digambar agar lebih cepat dan akurat. Lebih baik lagi bila objek yang diambil adalah sesuatu yang memang sesuai dengan hobi atau kesenangan yang menggambar. Urutan sketsa atau urutan kerja dalam membuat sketsa. Ya. Prinsip urutan dalam membuat sketsa adalah selalu mendahulukan bentuk dasar. Semua benda yang akan digambar, sedangkan bagian detail selalu dikerjakan pada bagian akhir. Dalam menggambar bentuk dasar tersebut perlu diperhatikan benar-benar proporsinya. Dan langkah yang terakhir adalah membuat sketsa berdasar imajinasi. Ya, ini adalah proses improvisasi. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan latihan.
Oke, saudara-saudari sekalian, buat langkah yang pertama, sebelumnya kita coba untuk melatih kelenturan tangan kita ya dalam menarik garis, memberikan goresan-goresan pada kertas secara manual tanpa menggunakan penggaris atau alat bantu. Kita juga mencoba membuat atau melatih tangan kita untuk membuat lingkaran. Ya, lingkaran kecil, lingkaran besar. Ya. Jangan ragu-ragu, tarik saja, gores saja. Ya. Semakin lama kita melatih, semakin sering kita melatih, maka kelenturan tangan kita akan lebih rapi ketika membuat gambar. Kita juga coba untuk membuat misalnya segitiga, ya, bangunan segitiga dengan cara menggores pensil pada kertas dengan menarik garis senyaman mungkin, ya, secara manual tanpa menggunakan alat bantu penggaris atau mal. Nah, selanjutnya kita coba buat persegi. Ya. Dengan metode yang sama, tanpa menggunakan penggaris atau alat bantu. Jangan ragu-ragu dalam menarik garis. Ya, lakukan senyaman mungkin. Latihan ini sangat penting buat kita, sehingga nanti akan memudahkan kita dalam proses membuat gambar sketsa. Selanjutnya Anda juga dapat mencoba dengan menggunakan model motif atau corak yang lain. Buat sementara, silahkan dilanjutkan orat-oretnya dengan menggunakan ragam corak yang terlintas dalam pikiran Anda semua. Sebanyak mungkin. Hingga tangan kita ini terasa benar-benar lentur dan bersahabat ketika kita membentuk gambar-gambar. Sehingga hasil gambar kita tidak terlihat tegang atau kaku. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan praktik menggambar kita. Demikian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi